Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di ruang podcast Terkini ID. Saya Maya, kita akan berbincang hari ini. Siapa tamu saya? Ikuti acara ini terus. Baiklah pemirsa, hari ini saya bersama dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau disebut AMPURI. Penyelenggara ini gabungan dari beberapa travel dan asosiasi penyelenggara haji yang telah mendapat sertifikasi ISO 9001-2008 dalam sistem manajemen mutu. Dan hari ini di depan saya ada Bapak Haji Ardiansyah Arsyad. Selamat datang Pak di ruang podcast Terkini ID dan didampingi sekretarisnya Bapak Chandrawali MSI. Selamat datang di ruang podcast Terkini ID. Pak, ini kita mau berbincang soal ini yang ditunggu-tunggu Muslim dan Muslimah di Indonesia. Setelah pukulan pandemi di awal tahun kemarin, betul-betul kita berada di ruang antah berantah dan bertanya-tanya kapan masa ini akan berakhir. Dan yang paling menyedihkan sampai ada yang bilang kita mau beribadah ini kok sampai kayak terbatasi, menyempurnakan ibadah ini kok tidak bisa ke Baitullah. Namun di akhir tahun ini kita kayaknya mendapat angin segar dan berharap bahwa pandemi ini akan berlalu. Nah Pak Ardiansyah, kami mau butuh nih, apa angin segar itu yang datang dari Arab Saudi? Apakah kita sudah bisa dalam waktu dekat ini melaksanakan ibadah umroh dan haji? Ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi yang ada di Arab Saudi sekarang ini sudah masuk marhalatul tsalitsah, artinya adalah tingkatan ketiga. Dan di mana pada tanggal 1 November ini insya Allah akan dibuka umroh, baik itu dari pihak pemerintah Arab Saudi ataupun ekspatriat ataupun orang-orang yang tinggal di luar dari negara Arab Saudi begitu. Tetapi dari segi pelaksanaan ibadahnya itu memang sangat terbatas. Kita hanya bisa melaksanakan itu cuma satu kali saja, masuk di Masjidil Haram dan melaksanakan ibadah umroh. Setelahnya itu ya kita sholat di pekarangan ataupun di hotel begitu. Oh, jadi ada pembatasan pelaksanaan haji sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Pak, tadi kalau waktu kita ngobrol tadi itu ada katanya surat apa gitu yang semacam penetapan dari Arab Saudi atau apa namanya? Saya itu enggak ngerti apa betul Pak. Makalah ya. Jadi saya akan menyampaikan ini ada namanya kuota pembatasan yang dimana diperkenankan untuk melaksanakan ibadah umroh dan sholat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi di tahap ketiga ini ataupun marhala tsalitsah, artinya tingkatan ketiga ini. Jadi yang diizinkan ini untuk melaksanakan ibadah umroh dari warga Saudi pertama, terus yang kedua ekspatriat. Nah, ekspatriat ini orang-orang yang sudah lama tinggal di Arab Saudi, begitu dalam artian negara luar tetapi dia bekerja di Arab Saudi dan dia sudah lama tinggal. Terus yang ketiga adalah ini jamaah yang datang dari luar negara Arab Saudi, contohnya Indonesia, insya Allah. Tetapi kalau saya menghimbau kepada jamaah Indonesia yang ingin berangkat melaksanakan ibadah umroh itu tidak ada masalah bagi kami, karena kami dari penyelenggara tidak bisa menghalangi masyarakat untuk beribadah. Begitu. Akan tetapi kami dari penyelenggara ingin menyampaikan SP ataupun surat pernyataan khusus dalam artian ya karena beberapa tahapan-tahapan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi gitu, diantaranya umurnya itu di atas 20 tahun, di bawah 50 tahun. Jadi tadi yang Bapak bacakan itu adalah batasan-batasan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji dan umrah ya Pak ya. Dan ternyata di dalam itu ada pembatasan termasuk usia. Jadi usia yang berangkat ini adalah antara rentang umur 20 tahun sampai 50 tahun. Jadi anak-anak dan biasanya orang-orang tua yang biasanya kalau umroh kan biasanya kita sekeluarga Pak ya, serombongan dengan keluarga. Jadi mungkin di tahun ini itu yang sangat berubah ya Pak ya.
Masih lanjut ke Pak Arsyad, saya masih penasaran nih. Tadi ada Bapak bilang bahwa sebelum berangkat kita akan membuat surat pernyataan ya. Surat pernyataan ini dibuat dari pemerintah Arab Saudi atau dari penyelenggara haji sendiri? Dari penyelenggara. Dari penyelenggara haji. Yang isinya? Isinya adalah pertama, kalau misalkan jamaah na'udzubillah terjangkit COVID setelah sampai di Arab Saudi, itu kan harus stay di sana. Otomatis yang menanggung biayanya adalah itu bagi jamaah, bukan travel. Oh gitu. Jadi di luar dari pertanggungan travel jika dia terjangkit COVID di sana. Oh gitu. Jadi ini ada lagi yang selain isi di dalamnya, Pak? Nah, yang kedua, kalau misalkan ada hal-hal biaya penambahan di luar dari perjanjian di awal yang diterapkan oleh penyelenggara, maka jamaah wajib menanggung. Gitu. Kalau misalkan ada biaya penambahan. Biaya penambahan. Oke, saya beralih ke Pak Sekretaris nih ya, Pak Chandrawali. Pak, ini saat kita berangkat nanti dan melaksanakan protokol kesehatan tentu terjadi perubahan. Misalnya pasti kapasitas pesawat akan terbatasi. Terus kapasitas yang ruang tinggal di sana. Nah, apakah ada terjadi perubahan anggaran atau penambahan biaya bagi calon jemaah? Iya. Makasih Bu Maya. Jadi terkait dengan rencana penyelenggaraan umroh di new normal nanti ini, kita akan menyambut di 1 November yang mana diberitakan oleh pemberitaan Arab Saudi bahwa ada tahap ketiga, yaitu pembukaan umroh untuk masyarakat luas, masyarakat dunia. Nah, insya Allah Indonesia adalah salah satu. Amin, amin. Ini kabar gembira ya Pak ya? Ini kabar gembira. Betul, betul. Hanya saja memang posisi sekarang seperti Mbak Maya bilang tadi, di saat pembukaan kita diposisikan dalam posisi di ruangan antah berantah gitu. Berantah. Artinya kita selaku praktisi dan penyelenggara umroh itu hanya bisa melakukan beberapa kira-kira kalau berbicara regulasi kira-kiranya nanti yang akan terjadi, bahwa kita lihat akomodasi, ada pesawat dalam penyelenggaraan umroh, pesawat, ada bus, ada hotel, kemungkinannya akan ada pembatasan jumlah yang mungkin biasanya satu pesawat 422 seat itu mungkin saja diisi dengan 50% atau 75%. Begitu pula dengan akomodasi bus, apalagi hotel yang notabene kontak resiko untuk kontak fisik lebih lama dalam ruangan, yaitu di kamar hotelnya nanti. Betul. Nah, itu menjadi konsekuensi yang nantinya akan menjadi penambahan biaya di pemberangkatan awal-awal umroh new normal ini. Katakanlah sebelum vaksin gitu, sebelum adanya vaksin yang beredar untuk masyarakat luas gitu, Mbak Maya. Soal vaksin, apakah ada penambahan vaksin khusus sendiri untuk yang mau berangkat, Pak? Ya, harusnya ada. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Jadi untuk sementara kan pra-vaksin ini, sebelum adanya vaksin yang ditemukan untuk masyarakat luas, kita kan dunia penerbangan memberlakukan PCR, itu swab. Baik dilakukan sebelum berangkat maupun setiba di sananya. Nah, itulah tadi yang dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Ketua dari makalah Arab Saudi, yaitu penyampaian Arab Saudi bahwa takutnya jika mendaftar di awal-awal, oke, di sini habis di swab negatif ya. Ternyata pulang? Enggak, justru pas nyampe sananya. Oh iya, tiba di sana pemeriksaan imigrasi kemungkinan ada swab lagi. Karena kan penerbangannya 8 jam, Mbak, dengan kontak fisik di dalam satu ruangan yaitu pesawat. Kemungkinan itu ada. Langkah-langkah preventif yang diambil pemerintah Arab Saudi tentu ada. Nah, kita memprediksi bahwa akan ada swab test lagi di sana. Nah, ketika terjangkit pada saat ketibaan, mekanisme itulah yang akan diperjanjikan dengan surat perjanjian khusus, yang seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, bahwa konsekuensi seperti itulah yang harus kita antisipasi kepada jamaah, diobrolkan di awal, karena berbicara umroh ini akadnya yang perlu, akad di awal. Nah, naik berapa persen tuh Pak pembayarannya?
Iya, kalau berbicara Ya pasti persentase, ini orang menjadi pertanyaan yang umum ya. Iya. Kira-kira kalau ini penambahannya berapa ya? benar-benar. Jadi untuk berbicara maskapai dulu, kita berbicara. Saya maskapai ingin dulu. menggiring ke berbicara tentang maskapai dulu. Sementara ini desas-desusnya adalah 75% pengisian, dan itu sementara dinegosiasi dengan 100% melihat dengan kondisi penerbangan domestik sekarang udah 100%, Mbak. Iya. Nah, tapi ada regulasi lagi bahwa ini kan lama jam terbangnya kemungkinan di 75%. Mungkin 75% di awal konfigurasinya dalam seat pesawat itu. Nah, kita bisa hitung sendiri. Jadi kalau awalnya mungkin harga tiket aja awalnya misalnya 14 juta, 15 juta, berarti di angka 75%. Berarti ada angka kenaikan 25% di situ. Di tiket aja. Nah, terus kalau terus masalah bus di situ kan range-nya juga agak lama, Mbak. Apalagi kalau dia turun di Jeddah harus ke Madinah kan butuh 6 jam. 6 jam ya. Di situ ada kenaikan lagi. Di hotelnya pun kalau jadi misalnya mengikuti dengan protokol yang sebelumnya kan ada 3 tahap sebenarnya nih, Mbak. Iya. Yang tahap pertama adalah masyarakat Arab Saudi sendiri internal. Yang kedua dibuka kemarin 14 Oktober untuk ekspatriat. Nah, mengacu pada regulasi itu sudah diberlakukan bahwa untuk umroh yang tahap 1 dan tahap 2 ini melakukan pembatasan dalam jumlah konfigurasi isi di dalam kamarnya itu sendiri. Hanya bisa 2. Nah, kita bisa bayangkan, artinya saya tidak mampu menyebut angka, bisa saja 2 kali lipatnya. Biasanya 2 kali lipat dari biasanya. 24-25 juta, ya kan? Bisa menjadi 45 mungkin atau 50, mungkin sekitar segitu. Dengan konsekuensi yang ada. Konsekuensi pembatasan, masuk masjid, umroh cuma bisa sekali kan gitu. Tadi saya masih ingat dari ini pernyataan Pak Arsyad tadi bahwa kita cuma 1 kali masuk nih ke Ka'bah ya, di lingkungan masjid. Setelah itu pelaksanaannya di halaman. Apakah ada pengurangan waktu atau gimana Pak? Maksudnya yang biasanya mungkin 14 hari, mungkin paketnya dikurangi berapa hari atau gimana? Atau ada memang pembatasan dari Arab Saudi sendiri tentang pembatasan waktu? Kalau pembatasan waktu sangat jelas, Bu. Apalagi kita ini pelaksanaan ibadah umrohnya ataupun masuk di Masjidil Haram itu melalui ataupun mendaftar secara online dengan 3 aplikasi. Di antaranya adalah ada Etmarnah, yang kedua itu Tawakkalna, dan yang ketiga adalah Zairin. Gitu. Jadi jamaah kalau yang tua-tua kasihan yang tidak paham internet itu bagaimana, Bu? Gitu. Perlu kita ini kan. Dan terus inovasi yang dilakukan untuk Hampuri sendiri untuk mengatasi misalnya yang gaptek gitu ada enggak, Pak? Ya otomatis kita perlu bimbingan lagi dan diajar lah gitu. Oh gitu. Itu kan menyita waktu lagi, Bu. Dan kita harus tahu, Bu, pelaksanaan ibadah umroh itu satu jamaah itu pelaksanaannya cuma 3 jam. Begitu. Jadi kalau misalkan, Bu, kita ada jamnya jam 9.30 sampai jam 12.30, itu siang, itu kita harus keluar. Kalau kita lambat untuk masuk itu tetap kita tidak bisa, harus menunggu lagi jadwal berikutnya. Bayangkan, dan harus ya Allah. Begitu. Bayangkan itu sangat susahnya itu. Iya. Mungkin ada sangat besar hikmahnya, Pak ya. Maksudnya kesulitan ini tidak mengurangi rasa ingin berada di Baitullah bagi kita umat muslim. Saya sendiri mau, Pak. Siapa tahu dapat panggilan. Amin. Insyaallah. Saya masih mau bertanya nih. Kemarin kan di terakhir penerbangan umrah itu di Februari ya? Itulah terakhir saat pelaksanaan umrah dan terbukanya Baitullah untuk pelaksanaan ibadah umrah. Nah, dari sekarang itu sudah ada berapa jemaah yang menumpuk, Pak? Kalau dari Hampuri sendiri itu sekitar 3.000-an. Ya Allah, 3.000-an. Dan ini sudah disosialisasikan, Pak, tentang aturan-aturan yang ada, dan bagaimana dengan antusias jamaah sendiri dengan adanya aturan-aturan ini? Mungkin Pak Chandrawali bisa menjelaskan apa ada yang saya mundur dulu karena orang tua saya tidak bisa pergi, atau anaknya karena tidak bisa pergi terjadi pengurangan atau gimana itu, Pak? Jadi sekarang kita tetap sebenarnya menjalin komunikasi dengan para jamaah-jamaah yang tertunda
Dan memang dari awal waktu masih masa pandemik yang benar-benar lockdown itu kita tetap komunikasi via online bahwa mereka akan tetap diprioritaskan untuk keberangkatan apabila terbuka secara normal. Artinya gini Mbak, mereka bisa memilih option sebenarnya, hanya saja untuk keberangkatan berikutnya kami tetap menghimbau agar mereka tetap meluruskan niatnya. Karena menyongsong umroh new normal tentu akan membludak Mbak. Saya berpikir nanti modelnya kayak air bah gitu Mbak. Iya. Menumpuk. Mana yang sebelum berangkat aja udah 3.000, ini Ampuri loh Mbak. Iya betul. Bukan Sulawesi. Belum belum berbicara Sulampua, belum bicara se-Indonesia belum, gitu. Ya. Nanti akan ada pembludakan di situ. Nah makanya memang jamaah-jamaah yang sudah terlanjur terdaftar kami himbau untuk tetap tenang dan menerima informasi-informasi terkait dari asosiasi, karena kan sekarang juga banyak informasi-informasi yang simpang siur Mbak mengenai umroh ini. Ada beberapa mungkin tanda kutip oknum-oknum yang mungkin setiap insan travel ini kan luas Mbak cakupannya. Ada kepentingan tertentu persaingan yang kadang tidak sehat. Apa kemarin kan sudah ada yang bilang katanya sudah buka, sampai ada yang beberapa keluarga yang galau juga. Kok kita tidak ini? Nah gitu kan? Jadi informasinya kan sampai koma Mbak, belum sampai titik. Jadi umroh memang dibuka dengan 3 tahap. Jadi dibuka tahap pertama tanggal 1 Oktober untuk masyarakat Saudi. Jadi mungkin beberapa clickbait dari pemberitaan itu headline-nya itu mestinya lengkap gitu, bahwa memang umroh dibuka tapi bukan untuk Arab Saudi. Akankah Indonesia termasuk dalam negara yang dibolehkan gitu misalnya. Mungkin seperti itu. Animo-animo masyarakat tetap kita tetap berusaha menjadi corong informasi yang terbaik setelah kita saring informasinya. Makanya kita kerjasama juga dengan Terkini ID supaya memberikan informasi yang faktual dan aktual gitu kepada masyarakat. Iya Pak, bawa aja Terkini ID juga, nanti kita umroh bareng, nanti kita beritakan juga. Insya Allah. Amin. Mumpung ada ketuanya nih. Iya Pak. Iya. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak di ujung pembicaraan kita untuk para jemaah atau Pak untuk pemirsanya Terkini ID terhubung dengan misalnya terkait dengan informasi tentang bahwa ternyata kabar baiknya November kita sudah bisa berangkat beribadah dengan aturan-aturan yang ketat, dan mudah-mudahan yang berangkat nanti mendoakan kita semua bahwa pandemi ini bisa kita lewati semua dengan baik. Jadi yang saya sampaikan adalah bagi para jamaah yang memiliki niat untuk berkunjung ke Baitullah itu langsunglah mendaftar, dan ada tahapan-tahapan yang kita akan sampaikan kepada jamaah tersebut. Di antaranya adalah menabung begitu. Dan kami juga sudah bekerja sama beberapa dari pihak stakeholder, dari konsuler, dari bank, agar jamaah itu untuk menabung. Kenapa menabung? Untuk menghindari istilahnya suzon di antara kita, ataupun takutnya uangnya dipakai nanti diputar begitu. Jadi makanya kita arahkan ataupun alokasikan ke jamaah itu agar sekiranya menabung di bank begitu. Jadi kalau misalkan dia mau mendaftar di travel, silahkan, nanti pihak travel akan membantu untuk menabungkan uangnya di bank begitu. Ini kerjasama di bank konvensional di mana apa saja, atau ada bank tertentu yang menjadi kerjasama dengan Hampuri sendiri Pak, gimana? Bank Syariah. Bank Syariah, pokoknya Bank Syariah kerjasama dengan Hampuri gitu Pak ya. Jadi Pak Arsyad menyarankan bahwa dari sekarang, dari ini kita menabung supaya tidak ada berburuk sangka, mungkin kayak dulu yang ada travel membuat kecewa jemaah. Silakan menabung di bank konvensional yang menjadi kerjasama juga dengan Hampuri sendiri yang syariah ya Pak ya. Dan menyarankan juga bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan menjadi perhatian untuk kita semua, bahwa yang boleh berangkat untuk tahapan pertama ini usia 20 tahun sampai 50 tahun. Jadi untuk yang sudah mendaftarkan anaknya di bawah seumur itu, dan orang tua mungkin kita harus bersabar dulu sampai betul-betul diberikan pintu terbuka, bahwa biar bagaimanapun Baitullah tetap kita nantikan, kita rindukan untuk berada di sana.
kita ikuti aturan bahwa ini memang kalau yang namanya ujian penyakit begini Pak ya, bahwa kita memang harus mengikuti aturannya, bahwa dan Rasulullah sendiri juga menyarankan bahwa ketika itu ada wabah kita harus meninggalkan tempat itu bila memang harus ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang podcast terkini, masih dengan Pak Ardiansyah dan Bapak Chandrawali, dan kita masih mengobrolkan tentang rencana umroh mudah-mudahan di tahun ini Pak ya. Jadi kami sekarang bersama dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau disebut AMPURI. Pak Arsyad ini ya, ini kan November ini kan sudah mau dibuka nih pintu Ka'bah ini sudah mulai membuka panggilannya ke kita nih untuk yang masuk di tahapan ketiga ya, maksudnya untuk umroh gitu dari luar Arab sendiri. Nah kalau kita mau ikut di penerbangan November ini, tahapannya apa nih Pak? Misalnya ini ya, saya sudah punya duit tapi belum tahu nih kira-kira duit saya ini kan misalnya kalau kemarin 24 juta ya, sekitar range 24 juta sudah bisa umroh. Apakah di 24 juta ini untuk November ini sudah mencukupi atau ada penambahan karena pandemi ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, baik Bu Maya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi sebelum saya menyampaikan masalah harga, saya akan membacakan tahapan-tahapan dari Arab Saudi. Oke. Yang pertama adalah ini masalah kota pembatasan yang diperkenankan untuk umroh dan sholat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, begitu. Jadi di tahap ketiga ini di tanggal 1 November ataupun marhalah akhirah ini yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah itu warga negara Saudi, ekspatriat dan jamaah dari luar negara Saudi. Dan kuota umrohnya per hari itu 20.000 per hari. Bayangkan, biasanya itu melebihi sekitar 20 jutaan di dalam Masjidil Haram. Bayangkan. Dari 2 juta menurun ke 20.000. Karena pembatasan ini Pak ya, pelaksanaan protokol ini. Dan 60.000 per hari bagi yang ingin sholat di Masjidil Haram. Bayangkan itu. Jadi biasanya itu diisi sekitar 15 jutaan. Itu jamaah, sekarang tinggal 60.000 karena adanya physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi pertama. Terus yang kedua, saya ingin menyampaikan juga kesulitan bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh ataupun sholat di sekitaran Masjidil Haram ataupun di dalam Ka'bah, itu harus menggunakan aplikasi tadi ketiga itu. Yang pertama Itmarna, yang kedua Tawakkalna, yang ketiga Zairin. Jadi sebelum kita pergi sholat kita mendaftar dulu aplikasi lagi. Ya, kita mendaftar. Terus tahapan yang ketiga itu proses ibadah umroh tidak boleh melebihi dari 3 jam. Bayangkan. Nah, jadi kalau misalkan kita mendaftarnya 9.30, tiba-tiba di jalanan macet dan kita datangnya jam 10.30, ya kita ngulang lagi. Mulai mendaftar lagi. Ya, kalau misalkan paket kita cuma kalau bisa paketnya cuma 5 hari kayaknya. 1 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. Begitu. Cuma 5 hari. 5 hari ya. Gitu. Terus yang keempat yang saya sampaikan kepada jamaah, kamar diisi maksimal cuma 2 orang. Nah, biasanya itu 4 orang. Ini dipangkas jadi 2 orang. Betul tadi yang dikatakan Pak Sekretaris Pak Chandra, bahwasanya pasti biaya akan meningkat. Harga kamar berempat dengan kamar berdua kan pastinya beda. Iya beda, betul. Nah, terus yang kelima itu bis diisi biasanya 50 orang, Mbak. Nah, tetapi saat ini kita melihat situasi dan kondisi itu diisi cuma 20 orang. Nah, 50% dari isi bis itu, otomatis biaya menambah. Begitu. Terus yang keenam itu, ini hotel tidak bisa diperkenankan untuk menyiapkan buffet kayak tempat makan. All you can eat ya. Prasmanan gitu. Jadi di box. Langsung di box. Di box begitu. Kalau misalkan orang-orang yang kaya yang mau berangkat umroh, dia sanggup tidak, maksudnya cuma di box begitu kan, makanya harus disampaikan pembiasaan ini ya, gaya hidup Pak ya. Betul. Nah, terus ini masalah yang ketujuh, ini PCR masih berlaku saat sampai di Saudi maksimal 72 jam.
Bayangkan, kalau misalkan kita mau pulang dites lagi, nauzubillah tiba-tiba kita positif, kira-kira siapa yang menanggung biaya jamaah menginap di rumah sakit, begitu. Makanya sebelum berangkat jamaah itu perlu kita sampaikan pembuatan surat pernyataan. Kalau jamaah istilahnya siap untuk melaksanakan dan dia siap bertanda tangan, ya tidak ada masalah. Berarti harus ada biaya saving ketika terjadi sesuatu, Pak. Betul. Ya. Dan itu ditanggung jamaah. Betul. Terus yang ke-8 itu masalah PCR itu istilahnya itu antriannya lagi Mbak di sana. Gitu, ketika kita sampai di bandara otomatis kita dites lagi. Begitu. Dan itu yang ditakutkan. Ini dari pemerintah Arab Saudi, ketika itu dari jamaah-jamaah orang asli Saudi yang berada di daerah, contohnya daerah Taif, yang daerah Dammam ataupun Qasim yang ingin melaksanakan ibadah umroh, tentunya dia menaik pesawat. Sampai di bandara, konon katanya sih itu ada pemeriksaan lagi. Mungkin itulah kenapa pembatasan usia ya Pak ya, karena di usia itu rentan, sangat rentan. Yang ini kan anak-anak dan orang tua ini gampang lelah, dan itu bisa memicu mereka lagi untuk bisa kena penyakit. Betul. Dan terus terang Mbak, sebagian besar itu, dan saya pernah sering mengalami juga kalau pulang dari umroh ataupun sampai di sana naik pesawat itu sekitar 11 jam pas ya, 11 jam kita sampai, itu keadaan kita menggigil karena mengikuti cuacanya yang ada di sana. Adaptasi alamnya memang membutuhkan juga daya tahan tubuh yang baik Pak ya. Betul. Jadi tapi kalau umpamanya kita mau masuk nih, mau ikut di bulan November, sampai enggak Pak dengan misalnya kayak pengurusan visa dan lain-lain? Nah, ini kita belum tahu ini. Belum tahu ya. Kata Paskres wait and see. Kita bagaimana caranya mendaftarnya, baik via online kah atau paspor kita dikirim ke kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta, atau ya kita belum tahu. Begitu, karena belum ada pengumuman resmi terkait pengurusan visa. Begitu. Belum ada Pak Chandrawali, kalau umpamanya ini kan sudah mulai dipublikasikan, disosialisasikan juga dengan jamaah tentang aturan-aturan ini. Apakah sudah ada misalnya mungkin protes atau beberapa ini? Kalau begitu saya tidak usah ikut dulu karena orang tua saya tidak ikut atau anak saya tidak ikut. Sudah ada kan kayak gitu jemaah-jemaahnya, misalnya kalau gitu saya tunggu deh sampai normal gitu. Iya, betul. Ada. Jadi seperti menyambut daripada bahasa dan statement Pak Ketua Pak Haji Ardiansyah bahwa posisi kita sekarang wait and see. Informasi-informasi juga yang kita keluarkan kepada jamaah baik di media menggiring opini bahwa kita dalam posisi wait and see dulu sebenarnya, karena memang belum ada kepastian tanggal dari penerbangan sendiri, belum ada kepastian mekanisme penerbitan visa seperti apa, belum ada mekanisme tentang bagaimana sih protokol COVID, protapnya itu seperti apa gitu, karena kan kita juga sedang menunggu regulasi dari pemerintah Indonesia sendiri tentang bagaimana protap untuk penyelenggaraan ibadah umroh. Kan berbicara umroh ini ada kedua negara yang memiliki kerjasama yang memiliki regulasi masing-masing. Nah, memang tahapannya kita bilang sama jamaah posisinya sekarang wait and see. Nah, Ampuri dalam hal ini bersatu dengan travel anggota membuat stimulus, yaitu dengan kita tetap membuka diri untuk pendaftaran hanya memang dengan mekanisme tabungan di perbankan syariah. Jadi melalui Ampuri teman-teman punya MOU tersendiri bahwa jamaah-jamaah yang akan mendaftar boleh melakukan tabungan umroh dulu, karena memang baik dari komponen harga dengan membaca situasi kita kan masih bingung ini pembatasannya sampai seberapa, harganya sampai seberapa, karena prosesnya yang belum jelas Mbak. Maka harga yang ditimbulkan akibat itu juga belum jelas juga. Makanya posisinya tidak ada tanggal per hari ini ya, kita nggak tahu kalau persoalan besok. Makanya alhamdulillahnya kalau perusahaan Saudi kan kalau negara Saudi kan dia monarki absolut.
Jadi ngomongnya dia. Ya kadang-kadang diputuskan jam 4 sore, distempel jam 5, jam 6 berlaku gitu. Alhamdulillah. Nggak perlu tunggu persetujuan DPR dan lain-lain. Iya, nggak usah dia nggak sampai ke situ. Makanya kita tetap optimis sebenarnya Mbak, ada informasi-informasi yang baik. Mungkin juga tiba-tiba vaksin untuk COVID-nya yang tiba-tiba sudah bisa digunakan atau seperti apa. Nah, kita menunggu kabar baik juga itu ya, bahwa vaksin itu bisa cepat digunakan dan ini bisa cepat memberikan rasa aman untuk kita melakukan aktivitas. Tapi ini kan maksudnya ini kan sudah November kan, sisa seminggu lagi ya. Iya. Seminggu lagi. Terus apa nih persiapannya Ampuri sendiri? Iya. Sudah adakah yang udah siap-siap nih atau memang dari bulan-bulan kemarin sambil menunggu juga sudah persiapannya sudah matang gitu untuk menyambut November? Nah itu dia, insya Allah. Jadi teman-teman yang di Ampuri ini memang kita sering silaturahmi soalnya, sering kumpul diskusi tentang bagaimana umroh update-nya per hari ini. Kita ada grup WA yang mana juga Pak Ketua kita sekarang milenial, informatif, terbuka kan gitu. Jadi informasi-informasi yang dari Saudi cepat dicerna karena memang disiplin ilmunya beliau lulusan daripada Al Azhar, bahasa Arabnya oke. Maka bisa diterjemahkan semuanya Mbak gitu. Ketahuan tadi Pak. Iya, ketahuan ya. Makalah, saya juga baru tahu ternyata makalah itu makalahnya kita berasal dari kata bahasa makalah, iya, gitu. makalah. Saya mikirnya tadi makalah mau seminar ini ternyata makalah itu Pak adalah sebuah tulisan begitu ya, makalah pemberitahuan ya Pak. Iya ini benar ya, saat kita membuat makalah berarti kita memberitahukan hasil penelitian kita kayak gitu ya Pak. Bahasa serapan ternyata dari Arab Saudi. Jadi hari ini selain kita mendapat informasi tentang ini, kita dapat ilmu lagi Pak. Kapan-kapan kita dikasih kursus bahasa Arab Pak. Insya Allah. Ini Pak, ini betul-betul di ujung pembicaraan kita ini ya. Kita tetap berharap bahwa semangat atau apa bahasa itunya, keinginan untuk selalu menyempurnakan ibadah, keinginan untuk berada di Baitullah yang selalu menjadi kita impikan. Yang belum saja Pak, yang kayak saya itu kan selalu menjadi doa-doa di ujung sujud, bahwa misalnya di penghujung usia saya masih sempat melihat Baitullah. Dan yang ternyata yang sudah pergi pun masih selalu merindukan untuk berada di Baitullah. Tentu kita sangat berharap bahwa pandemi ini tidak lagi menjadi pembatasan kita untuk berada di tempat yang maha suci itu. Amin. Kami minta penguatan, mungkin harapan-harapan dan himbauan untuk para jemaah kita Pak. Silakan Pak Ketua. Kalau saya sih, kalau istilahnya kalau kita sudah berniat untuk berkunjung ke Baitullah, insya Allah, dan niat kita kebaikan, pasti ujungnya juga yang terbaik juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terus yang kedua adalah, kalau kita sudah berniat berkunjung ke Baitullah, lantas niat kita ini belum terpenuhi karena kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dalam istilah sudah wafat maka la jazaa illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita berniat aja sudah mendapat pahala, sudah dihitung di Lauhul Mahfuz, apalagi kita sudah mengerjakan. Masya Allah begitu. Jadi jamaah pada khususnya ini yang sudah mengikuti program dari Ampuri sendiri itu menabung, insya Allah kalau misalkan niatnya sudah ingin berkunjung ke Baitullah dan uangnya belum cukup, insya Allah, karena Allah mengatakan, saya tidak memanggil hambaku yang kaya yang banyak hartanya, yang banyak istilahnya uangnya, akan tetapi saya memanggil hambaku yang betul-betul yang berniat untuk mengunjungiku ataupun berkunjung ke Baitullah. Gitu. Amin Pak. Semangat jamaah ya, jangan lupa daftarkan diri Anda di Ampuri begitu, karena kita juga punya koperasi begitu. Oh gitu Pak ya. Otomatis jamaah kalau misalkan ini pilih travel yang amanah dan terpercaya gitu. Tadi Ampuri banyak travel kita teman-teman. Iya Pak ya. Itu ada sekitar 42 orang. Terjamin dengan sudah mendapat sertifikasi ISO Pak ya. Iya, insyaallah. Dan itu mudah-mudahan selalu teman-teman amanah untuk itu. Insyaallah, amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Sekretaris.
Dan terima kasih pada pemirsa podcast Terkini ID. Semoga kita semua mendapat kesempatan berada di Baitullah. Semoga kita semua mendapat kesempatan untuk menyempurnakan ibadah. Sampai jumpa di perbincangan kita berikutnya di podcast Terkini ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.